Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada malam hari ini. Kami akan sampaikan terkait dengan pengumuman kegiatan penyidikan baru dan juga penahanan terhadap beberapa tersangka terkait dengan perkara dugaan suap DPRD Jambi terkait dengan pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2017 dan 2018, di mana sebelumnya KPK juga telah menetapkan tersangka dalam perkara ini kurang lebih 24 orang yang saat ini perkaranya telah memiliki kekuatan hukum tetap. Sehingga dari fakta-fakta persidangan tersebut tentu kami lakukan analisis dan ditemukan bukti permulaan yang cukup, beberapa pihak kembali dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sehingga kami tetapkan sebagai tersangka yang nanti akan disampaikan poin-poin dari penanganan perkara dimaksud. Hadir malam hari ini pimpinan KPK Pak Johanis Tanak yang juga didampingi Pak Deputi Penindakan Pak Karyoto. Setelahnya tentu seperti biasa kami persilahkan teman-teman bisa mengajukan pertanyaan terkait dengan perkara ini tentunya kita fokuskan perkara ini sekalipun kami memahami, saya yakin teman-teman punya banyak pertanyaan terkait dengan perkara lain yang saat ini juga sedang kami selesaikan terkait di Papua. Baik, kami silahkan Pak Johanis Tanak untuk menyampaikan beberapa poin-poin dari perkara yang kami lakukan sebagai penyidikan baru perkara dimaksud. Kami silakan, Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya oleh Pak Ali. Pada malam ini, sebagaimana yang disampaikan tadi oleh Pak Ali, kita akan melakukan tindakan penahanan untuk guna memperlancar proses penyidikan yang sedang dilakukan oleh kita, tim penyidik. Perkara ini terkait dengan masalah seperti yang disampaikan tadi adalah terkait dengan RAPBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2017 dan 2018. Yang sebelumnya perkara yang sama pernah ditangani juga oleh KPK dan telah diputus oleh pengadilan, yaitu yang melibatkan dulu tersangka dan sudah menjadi terpidana, yaitu ZZ, Gubernur Jambi. Saya pikir teman-teman semua sudah tahu perkara itu dan sudah tahu mereka-mereka semua itu yang berjumlah kurang lebih, yang berjumlah pastinya bukan kurang lebih, berjumlah 24 orang. Saya yakin dan percaya teman-teman dari media semua sudah tahu karena ini masalah yang sudah lalu. Dan kemudian sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, KPK tidak tinggal diam terhadap pelaku-pelaku tindak pidana korupsi meskipun sudah beberapa lama terjadi sepanjang terdapat cukup bukti dan alat bukti mendukung untuk melakukan tindak lanjut atas suatu peristiwa pidana yang terjadi, maka KPK akan menindaklanjuti penanganan perkaranya. Dan saat ini KPK telah menetapkan 28 orang tersangka yang juga seperti tadi saya katakan itu terkait dengan penetapan pengumuman adanya tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan seperti yang sudah disampaikan tadi adalah anggaran APBD
Provinsi Jambi tahun 2014 sampai dengan 2019. Adapun para tersangka yang telah ditetapkan pada hari ini dan pada hari ini juga tanggal 10 Januari 2023 dilakukan penahanan yang masing-masing adalah pertama SP, saya cukup menyebutkan inisial saja, kemudian yang kedua SA, yang ketiga SN, yang keempat MT, yang kelima SP, yang keenam RW, yang ketujuh MJ, yang ke-8 PR, yang ke-9 IK, yang ke-10 TR, 11 KN, 12 MH, 13 LS, 14 EM, 15 MK, 16 RH, 17 MS, 18 HH, 19 AR, 20 BY, 21 HA, 22 NR, 23 NU, 24 ASHD, 25 DL, 26 MI, 27 MU, 28 HI. Dari ke-28 orang tersebut, tersangka tersebut, untuk sementara 10 orang yang dilakukan penahanan. Ini dilakukan untuk kepentingan proses pemeriksaan penyidikan dan masa penahanan 20 hari, mulai hari ini 10 Januari 2023 sampai nantinya tanggal 29 Januari 2023. Adapun yang dilakukan penahanan adalah masing-masing SP, SN, MT, SP, RW ditahan di rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur, dan MJ dan serta IK ditahan di rutan KPK pada Kafling C1. Sedangkan PR dan TR ditahan di rutan KPK pada Gedung Merah Putih. SA ditahan di rutan Polres Jakarta Selatan. Sedangkan untuk para tersangka lainnya, KPK mengimbau agar kooperatif hadir pada agenda pemanggilan berikutnya yang akan dilakukan oleh tim penyidik. Adapun konstruksi perkaranya diduga telah terjadi, pertama, dalam RAPBD Jambi, dalam hal ini Provinsi Jambi pada tahun anggaran 2017 dan 2018, tercantum berbagai proyek pekerjaan infrastruktur dengan nilai proyek mencapai miliaran rupiah yang sebelumnya disusun oleh Pemprov Jambi. Yang berikut, untuk mendapatkan persetujuan pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2017 dan 2018, diduga tersangka SP dan kawan-kawan yang menjabat anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014 sampai 2019 meminta sejumlah uang dengan istilah ketuk palu pada Zumi Zola yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Jambi. Atas permintaan tersebut, Zumi Zola melalui orang kepercayaannya, Paut Syakarin yang berprofesi sebagai pengusaha, menyiapkan dana sejumlah sekitar 2,3 miliar rupiah. Mengenai pembagian uang ketuk palu, disesuaikan dengan posisi dari para tersangka di DPRD yang besarannya dimulai dari 100 juta sampai dengan 400 juta per anggota DPRD provinsi.
Sedangkan mengenai teknis pemberiannya, Pak Otsakarin diduga menyerahkan 1,9 miliar pada Effendi Hatta dan Zainal Abidin sebagai perwakilan dari tersangka SP dan kawan-kawan. Dengan pemberian uang dimaksud, selanjutnya RAPBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2017 dan 2018 akhirnya disahkan. Untuk mengganti uang yang telah dikeluarkan oleh Pak Otsakarin yang diberikan pada tersangka SP dan kawan-kawan, Zumi Zola kemudian memberikan beberapa proyek pekerjaan di Dinas PU Provinsi Jambi pada Pak Otsakarin. Para tersangka disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. KPK menyadari risiko korupsi pada sektor politik punya siklus yang terus berulang. Oleh karenanya, korupsi politik menjadi salah satu dari 5 fokus area KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, di mana korupsi pada sektor ini rentan menjalar pada modus korupsi lainnya seperti korupsi pada perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, suap ataupun gratifikasi. Oleh karenanya, KPK terus mendorong partai politik dan para kadernya untuk berkomitmen dan melakukan langkah nyata dalam menerapkan praktek-praktek politik yang jujur dan berintegritas, seperti melalui program politik cerdas berintegrasi maupun penerapan sistem integritas partai politik. Sehingga ketika para kader nanti terpilih menjadi pejabat publik, baik dalam rumpun eksekutif maupun legislatif, akan mengemban amanat rakyat dengan penuh rasa tanggung jawab, karena uang negara yang dikelola dan gaji yang diterima adalah hasil dari keringat rakyat. Demikian yang bisa saya sampaikan.